Sering sekali kemudian ada program-program populer yang sangat besar sekali untuk skup Indonesia, dan kita akan tahu itu akan jadi bangkai kalau seandainya tidak ada lagi orang yang punya keinginan yang sama. Contoh IKN misalnya, Prabowo nggak punya keinginan untuk melanjutkan IKN, kalaupun ada cuma lip service saja kan? Ya. Sekarang ini politik menurut saya terjadi regresi demokrasi. Artinya demokrasi itu sudah berjalan tidak normal. Tidak normal itu dalam arti apa? Terjadi semacam kooptasi diam-diam. Kemudian keputusan-keputusan itu dibicarakan di bawah meja, sehingga ketika di atas seakan-akan nih keputusan yang sudah bulat, tepat dan sebagainya. Padahal di sini ada take and give, political trade off, di balik pintu atau di bawah meja. Nah itu yang terjadi sekarang, sehingga lalu saya muncul ke apa akibatnya terhadap hukum. Kalau hukumnya, maka hukum kita tuh kemudian menjadi hukum yang dulu itu disebut hukum ortodoks. Di mana hukum pembuatannya didominasi oleh penguasa, partisipasi publik diabaikan, kemudian banyak penafsiran sepihak. Nah kalau zaman sekarang namanya itu autocratic legalism, iya kan? Itu pasangan dari politik yang berselingkuh seperti ini pasti melahirkan autocratic legalism. Hukum yang dijadikan cover untuk membenarkan perbuatan yang salah, perbuatan yang koruptif. Kan itu yang sekarang terjadi. Nah, Anda bertanya kepada saya terus, apa dong penasinya kan? Penasihannya apa? Gini sama ini. Saya ingin mengatakan. Tapi penyakitnya adalah demokrasi yang regresif. Demokrasi yang mundur. Sudah. Demokrasi terasa sudah sangat terasa mundur. Kita tidak bisa memungkiri itu. Pun terjadinya autocratic legalism sekarang. Iya kan? Betapa hukum itu dibuat begitu saja kan, tanpa meaningful participation. Meaningful participation enggak ada. Bisa dibuat sembunyi-sembunyi. Kalau Anda enggak bisa buat aturan, titip saja ke MK agar membuat putusan tertentu kan gitu kan. Nah, itu yang sekarang dirasakan. Nah, kalau kita mengibaratkan saya sebagai dokter, tapi sayang saya sebagai dokter itu tidak punya alat untuk mengoperasi. Hanya tahu saja, oh ini begini nih kalau saya sebagai dokter. Alat untuk mengoperasi itu kan ada di presiden. Sehingga saya tetap melihat segala hal ini akan selesai. Bisa lebih dari 50% selesai kalau presiden mau. Dengan kewenangannya yang konstitusional. Jadi political will aja jadinya. Iya, political will. Kalau saya lihat political will ini semua. Apa? Orang ribut-ribut MBG. MBG bagus enggak? Ya bagus lah. Dan itu tidak boleh ditolak karena itu janji kampanye dan janji orang yang kemudian menang, iya kan? Tetapi di dalam pelaksanaannya kan banyak masalah. Banyak masalah sepertinya tidak ditanggapi gitu, masalah-masalah gitu. Padahal misalnya ada orang mengatakan, kenapa sih MBG itu kok sampai ratusan triliun gitu? Padahal kalau mau langsung saja rakyat, siapa yang butuh, siapa yang pokoknya sehari itu 1 triliun tuh iya kan? MBG. Lah ya sehari 1 triliun kan? Itu kalau mau langsung ke rakyat, tidak melalui rantai-rantai dari sini ke sini sampai di bawah dapat ampasnya dan sebagainya. Dan banyak kasus di jalan tuh kita tidak pernah mendengar kasus-kasus yang muncul dari laporan masyarakat tuh diselesaikan secara apa? Iya kan? Gimana tuh cara menyelesaikannya? Kan mestinya disampaikan ke publik, gitu. Bukan kita menolak MBG-nya, silakan MBG-nya, tapi kan tetap itu tidak efisien. Misalnya begini. Berapa jumlah orang miskin di Indonesia? Menurut pemerintah itu kan 24,8 juta, 8,7%. Ya, menurut pemerintah orang miskin. Tapi menurut World Bank 172 juta penduduk Indonesia miskin. Banyak sekali. Iya kan? Karena ukurannya beda. Beda ukuran. Nah, kalau memang orang miskin 24 juta, kenapa orang yang diberi bantuan makan bergizi gratis itu 82 juta? Ya, 80-an juta ya. Berarti ngakui yang 172 juta itu miskin ya kan? Padahal dia ngakunya orang miskin itu hanya 24,8 juta. Iya kan? Nah, ini kan mesti ada sesuatu yang tidak beres, yang harus dijelaskan. Misalnya kalau dikatakan itu MBG itu berbelanja untuk apa sekian gitu, itu jadi masalah harganya apa, nggak pernah ada cerita sudah diperiksa oleh siapa gitu ya,
diselesaikan oleh siapa, bahwa berita itu tidak benar. Tidak pernah. Kan tidak pernah kan? Kan berarti tidak transparan. Yang paling menjadi masalah adalah dari komponen 100% biaya itu untuk food makanannya itu konon katanya kurang dari 50%. Ya. Yang lainnya tuh infrastrukturnya tuh, termasuk beli motornya atau apa dan Ya. lain sebagainya dan lain sebagainya. Iya, iya betul. Ya, dari situ yang banyak itu kan harus kalau menurut Undang-Undang Dasar gitu tuh kan harus dilaporkan kan ke DPR. Agak rinci juga seharusnya kan. Bukan paket begitu entah dari mana lalu dipotong dari ini dan sebagainya. Tapi kalau soal yang demokrasi regresif itu kita kembali ke Ya. topik ya, demokrasi regresif itu kan sangat di tangan pemerintah sendiri, di tangan Prabowo kan? Iya, makanya saya katakan. Nah, maksudnya gini, kalau MBG memang di tangan dia tapi eksekusinya orang lain. Ya. Tapi kalau demokrasi yang regresif kan di tangan dia dan eksekusinya di tangan dia juga. Iya. Artinya kalau dia tahan memberikan peluang itu, dia ngayomi semua orang ya, jangan berpretensi Anda jadi pendukung saya lalu membelah masyarakat kan begitu misalnya kan. Dia cukup menghimbau itu, udah Anda jangan lapor-lapor atas nama saya ya misalnya begitu. Sekarang kan banyak sekali organisasi tiba-tiba muncul. Ya. Pencinta Prabowo Gibran ya kan gitu. Laskar Prabowo. Apalah macam-macam gitu. Nah, itu yang kemudian kan merusak demokrasi salah satunya. Ya mestinya kan ya. Betul Mas Refli, mestinya presiden nyatakan itu jangan bawa-bawa saya lah gitu. Ya. Karena sebenarnya kalau kita mau fair di tingkat masyarakat yang anti pun kan juga suka begitu kan. Iya. Suka geruduk-geruduk gitu. Iya. Tapi seharusnya bisa menjadi lebih tenang kalau presiden jangan bawa saya dong. Dan jangan berbohong, jangan apa gitu kan bisa. Sebenarnya semuanya di tangan presiden, regresi politik. Regresi demokrasi presiden, ya MBG juga kalau presiden membiarkan begitu-gitu terus ya akan sama akibatnya. Oke. Kalau saya percaya sih kalau untuk demokrasi politik regresi itu barangkali kontrol presiden itu 90-an%. Ya. Nah, kita sebelum ke ekonomi ke hukum misalnya. Nah, ke hukum ini berapa persen presiden bisa kontrol misalnya penegakan hukum itu bisa bagus? Kan kita tidak bicara penegakan hukum hanya oleh penegak hukum kan? Tidak hanya oleh kejaksaan, KPK, hakim dan lain-lain, tapi juga di birokrasi itu ada juga penegakan hukumnya kan? Iya. Nah, itu kalau ini kan lebih kompleks lagi nih, lebih kontrol presiden tidak seperti politik tadi. Itu gimana, Prof? Iya sama aja kalau menurut saya kuncinya tetap di presiden kan tinggal penjenjangannya ya, tinggal penjenjangannya kan. Konsistensi presiden aja sebenarnya. Kalau dia mengatakan hukum, tadi kan berhukum tuh melaksanakan hukum sehari-hari itu hukum ya di kantor. Lalu di pengadilan tuh kalau ada konflik kan gitu. Itu sebenarnya presiden juga menurut saya sebagai kepala negara dia kan tahu ini mana hukum yang tidak jalan, mana birokrasi yang busuk dan sebagainya. Itu kan mestinya presiden tahu. Tapi kalau yang melanggar presiden sendiri gimana? Nah itu lagi. Karena mungkin di situ salah satu masalahnya. Saya termasuk orang yang mengkritik pengangkatan Mayor Teddy. Bukan karena saya tidak suka. Pada hari pertama itu kan dia diumumkan sebagai pejabat setingkat menteri. Saya bilang pada waktu itu, kalau setingkat menteri dia harus mundur sebagai perwira aktif di TNI. Karena itu jabatan politik sudah. Tiba-tiba hari berikutnya dikatakan pejabat eselon 2. Pejabat eselon 2. Tapi masalahnya orang bertanya, are you sure dia pejabat eselon 2? Itu tugas dia seperti menteri koordinator. Dan bergaulnya juga bergaul seperti menteri. Nggak mungkin. Kalau pejabat eselon 2 nggak mungkin dia nempel presiden terus-menerus. Dan tidak pernah izin dengan pejabat eselon 1-nya kan. Nah, dari situ saja kemudian masyarakat melihat ketika presiden bersumpah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya seluruh-seluruhnya itu, tapi beberapa jam kemudian dia sudah langgar tuh undang-undang TNI. Dan ketika undang-undang itu direvisi, menurut saya belum menyelesaikan masalah juga karena di situ kan mengatakan yang bisa perwira aktif ya di sekretariat yang membantu presiden ya kan. Tapi kan ya kan ada sekretariat negara juga diartikan begitu. Tapi kan bukan pejabat setingkat menterinya kan. Iya. Tapi staf-staf biasanya kan. Iya. Gitu. Nah, ini kan orang kan tidak bisa mendinai kalau orang seperti Teddy itu jabatannya setingkat menteri secara de facto kan sebenarnya. Iya, kan? de factonya begitu. Iya. Ya dan Anda betul. Nah, itulah presiden. Ya kan yang harus menyelesaikan. Artinya begini loh. Iya. Kalau Anda tanya
Pak Mahfud gimana tuh cara menyelesaikannya? Ya presiden kan yang harus menyelesaikan itu, kan tidak bisa kita memberhentikan atau mengangkat Teddy, atau sebuah pengangkatan dianggap tidak sah kan tidak juga kita. Siapa yang bisa mengajukan itu ke pengadilan misalnya? Kan bukan kita toh. Apalagi kalau kita lihat ya administrasinya, kalau nggak salah kan dia kan dilantik bersama kumpulan wakil menteri pada waktu itu ya. Itu hari kedua kalau nggak salah. Itu saja kan sudah menunjukkan dia bukan pejabat eselon 2. Eselon 2 tuh hanya nggak dilantik presiden. Nggak pernah dilantik presiden. Eselon 1 aja dilantik oleh menteri. Makanya. Eselon 1 itu Kepres eselon 2 dari presiden juga enggak kan? Bukan, dari menteri. Dari menteri kan. Eselon 1 baru. Eselon 1 dari presiden. Dari presiden. Iya. Nah, itu maksud saya kita sih bukan suka nggak suka karena tertib administrasi hukumnya kan. Ya gitu. Kita. Iya. Oke. Kalau kita bergerak bidang ekonomi mungkin agak lebih rumit lagi. Lebih rumit, bukan bidang saya sih. Iya, tetapi tidak banyak paham. Iya, tapi kita bicara tentang integritas. Iya, ya integritas kan? Ya. Kan kalau kita bicara bidang ekonomi ini adalah sebuah bidang di mana ya kalau satu sisi misalnya bisnis harus fair misalnya kan. Nah, masalahnya adalah sejauh mana pemerintah yang menguasai bidang ekonomi itu bisa memberikan contoh bahwa dia tidak punya konflik of interest misalnya dalam hal melakukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Kalau misalnya kita kaitkan dengan menteri-menteri yang ada dan partai-partai politik ada yang butuh political fundraising misalnya, apakah kemudian nggak lip service saja mereka bilang ekonomi pro rakyat dan lain sebagainya? Karena kesimpulannya akhirnya kan itu kan ekonomi pro rakyat, rakyatnya dapat apa? Malah banyak rakyat yang kehilangan. Misalnya begini, kalau bicara konflik of interest, bagaimana banyak pejabat, kemudian anggota DPR, pengurus partai yang punya dapur MBG misalnya, ya kan? Itu kan mestinya secara etis tidak boleh ya, gitu. Kenapa kok mereka rebutan ngambil itu? Ternyata hitung-hitungannya besar juga tuh. Sehari bisa dapat sekian puluh juta katanya, ya kan? Dari satu dapur gitu. Jadi orang pada rebutan kayak gitu, dan ada anggota DPRD-nya, ada pengurus partainya, itu yang terberitakan ya. Mestinya kan secara etis nggak boleh itu. Harus dibagi secara fair dan rantai pengurusannya tuh diperpendek agar lebih efisien kan gitu keinginan masyarakat. MBG-nya sih oke, bagus gitu. Tapi Prof yakin nggak ya ada sebuah kebijakan yang menggelontorkan uang banyak tetapi tidak akan dikorupsi itu di Republik Indonesia, di Republik Konoha ini? Saya belum bisa membayangkan ada institusi yang bisa seperti itu dalam situasi sekarang. Termasuk kebijakan? Iya. Karena saya... Kalau MBG kan tidak hanya satu sektor, tapi banyak yang terlibat kan misalnya. Iya. Apa aja yang sekarang ada program ini anggarannya sekian lalu bebas dari korupsi gitu. Kok saya belum bisa membayangkan ada yang seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak Prabowo kan masih lama nih, masih 3,5 tahun. Mudah-mudahan ke depannya bisa memberi contoh-contoh yang menimbulkanlah kasus-kasus bahwa ini aman dari korupsi, tidak ada yang mempersoalkan lagi misalnya. Ada program besar misalnya, MBG kan banyak kritiknya. Kalau menurut Bima Yudhistira yang duduk di situ juga seorang pengamat ekonomi muda, pengamat ekonomi atau ekonom muda, dia mengatakan kalau MBG dia dukung secara konseptual tapi implementasi. Tapi kalau Kopdes Merah Putih dari awal udah salah konsepnya. Dia tidak bicara aspek politiknya, tapi aspek ekonominya. Ternyata dia head to head dengan pedagang tradisional, bukan head to head dengan retail besar seperti yang sering kita lihat ya. Gitu-gitu. Bahkan dia menemukan sebuah kasus di mana Kopdes itu membeli dari retail besar juga barang-barang itu dijual kembali. Nah, pertanyaan saya adalah sering sekali kemudian ada program-program populer yang sangat besar sekali untuk skup Indonesia dan kita akan tahu itu akan jadi bangkai kalau seandainya tidak ada lagi orang yang punya ini. Karena kan problem kita kan punya integritas, bukan punya keinginan yang sama. Contoh IKN misalnya, Prabowo nggak punya keinginan untuk melanjutkan IKN, kalaupun ada cuma lip service saja kan. Nah, Kopdes juga nanti kalau Prabowo nggak terpilih lagi, itu jadi bangkai semua nanti. Jadi bangkai semua. Gitu. Karena penguasa baru
tidak menginginkan itu, ataupun kalau menginginkan itu mau ganti orang semua. Iya. Gimana, Prof? Ya begini, khusus Kopdes ya. Iya. Saya memang melihat kalau idenya itu, saya sekarang sedang membaca, mereview buku karya lengkap Muhammad Hatta jilid 6. Itu khusus tentang koperasi, tebal tuh. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini untuk Kopdes itu idenya memang kayaknya sama dengan yang diidekan oleh Hatta itu. Oke. Ya, bahwa di setiap desa tuh harus ada satu koperasi yang khusus untuk desa itu. Nah, tapi ini di dalam prakteknya kan kemudian membunuh, kata Mas Refli tadi kan. Pedagang-pedagang tradisional tidak tertampung ke situ. Kemudian malah ada isunya bahwa bangunannya itu dipaksakan dibangun, anggaran yang seharusnya sekian sampai ke desa cuma sekian. Kalau lurah atau kepala desa mempersoalkan, nanti diancam macam-macam lah, kamu kemarin laporannya ndak beres ini dan seterusnya, akhirnya terpaksa di situ. Sehingga prinsip koperasi untuk keanggotaan sukarela dan saling share di antara warga desa itu dengan peran masing-masing itu tidak terlihat di sini. Nah, saya mendengar nih ada ide Pak Prabowo yang sebenarnya bagus, tapi tidak terjadi di lapangan. Katanya begini, sebenarnya Pak Prabowo tuh begini, kenapa dia membuat Kopdes itu? Sebenarnya kalau dikaitkan dengan MBG, keseluruhan kebutuhan MBG ya untuk dapur itu diserahkan aja ke Kopdes. Jadi Kopdes mengolah sumber daya desa, ayam beli di situ, telur beredar lagi di situ. Ini kan enggak. Kopdesnya tuh di drop dari luar, yang lakukan kontrak orang luar juga gitu, sehingga uang itu tidak beredar di desa untuk Kopdes dan kemanfaatan MBG. Padahal gambaran Pak Prabowo itu konon yang saya dengar, Pak Prabowo tuh memberi penjelasnya begini, uang di desa itu beredar di desa, seperti konsep koperasinya Bung Hatta dulu yang saya baca begitu. Jadi satu desa satu koperasi lalu saling tolong di antara mereka. Ini kan tidak di drop dari luar, ditarik dari luar dan sebagainya. Orang desanya malah banyak yang usaha-usahanya sendiri menjadi mati. Iya, dengan dan jadi nanti pegawai koperasi jadi elit desa yang baru. Ya makanya menjadi elit desa yang baru. Dan kemudian pegawai koperasi pula yang menjadi calon kepala desa. Sehingga sikap gotong royong, pembagian keuntungan berdasar prestasi, ya bukan berdasar kedudukan, itu ini belum terlihat di Kopdes itu. Tapi bagus juga ya ide misalnya MBG itu ya diserahkan saja ke koperasi desa. Dia bilang Kopdes dan Kel ya. Iya. Ada kelurahan juga di kota. Kopdes Kel. Jadi kan ada ini ya, ada inline gitu ya. Iya. Jadi dia jelas real gitu. Real dan tidak akan ada makanan busuk. Iya kan? Iya. Semuanya terkontrol karena ini di satu desa dibagi ke sini, kamu yang himpun telur, kamu yang simpun sayur, kamu yang lele dan semuanya. Lalu ada yang masak gitu. Semuanya dibuat standarisasi. Kalau itu terjadi, maka banyak bisnis orang-orang yang sudah menikmati putus. Nah itu dia, itu masalahnya kan. Dan itu orang circle pemerintahan kadang-kadang kan begitu itu. Ribetnya begitu. Gitu. Satu lah. Nah ini sebelum saya lupa, Prof. Ini saya tidak melihat apa-apa nih. Saya lihat Lionel Messi sebenarnya. Ini pura-pura saya melihat sesuatu, tapi saya lagi mikir itu. Prof, reformasi Polri. Nah di mana Prof terlibat ya sebagai anggota tim reformasi Polri ini. From the beginning orang sudah pesimis melihat keanggotaannya. Kelihatan yang cuma mau reformasi 2 orang aja ya kan. Prof Jimli sama Prof Mahfud. Yang lainnya status quo semua. Di semua Kapolri dan mantan Kapolri di situ, lalu kemudian orang-orang pemerintahannya juga di situ. Gimana mau reformasi? Nah, sekarang kalau kita mengambil garis yang panjang reformasi Polri, kan ada yang sampai titik ekstrim tuh. Polri dipecah-pecah kewenangannya, bukan dipecah sebenarnya, disebar kewenangannya. Ada di Kementerian Hukum, mungkin ada penindakan tersendiri, misalnya di kejaksaan itu dicampur, kemudian ada di Kementerian Dalam Negeri, bahkan ada di pemerintahan daerah gitu. Jadi jabatan di luar institusi maksudnya? Enggak, pekerjaan. Jadi tidak ada lagi yang namanya Kepolisian Republik Indonesia yang mengerjakan semua hal. Karena kan polisi kan ada polisi yang memang canggih, polisi yang untuk high crime gitu, tapi ada polisi yang cuma untuk nyebrang
membujuk orang yang manjat pohon supaya turun. Artinya kan beda, kemampuan beda. Tapi di kita kan disamakan semua kan. Pokoknya dia Polri semua. Tapi ada yang titik yang sangat tidak ekstrim, di mana itu diambil oleh Mabes Polri pastinya dan sudah dinyatakan oleh Kapolri kan. Nah, sekarang apa yang dikerjakan oleh tim reformasi Polri itu yang katanya ada rekomendasi sampai ribuan halaman itu. Gitu, Prof. Nah, Prof ini harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada halayak gitu. Ya, jadi begini, kalau pertama saya ingin pertanggungjawabkan tuh dulu bahwa saya bekerja itu ingin membuat yang baik. Sejak awal ketika saya dihubungi ya saya akan membuat yang baik. Tetapi saya tidak bertanggung jawab bahwa yang baik itu dilaksanakan. Gitu kan. Kan bukan urusan saya mau dilaksanakan. Dan saya meyakini yang kami buat itu hasilnya bagus. Dibaca aja. Apa yang Anda tanyakan di situ ada jawabannya. Masalah-masalah. Coba di highlight misalnya mengenai struktur Polri. Ya. Di highlight misalnya mengenai bagaimana menghilangkan korupsi lah di polisi, di highlight bagaimana agar polisi atau dulu orang bilangnya parcok kan, tidak berpolitik misalnya. Nah itu 3 itu aja. Ya, struktur, korupsi dan politik. Ya. Di polisi. Kalau struktur, ya, gitu ya, itu perdebatannya panjang. Struktur tuh ada 3 sebenarnya. 1, apakah polisi itu di bawah kementerian apa tidak? Wah, itu perdebatannya panjang. Tetapi kemudian jawabannya itu, apa kalau polisi itu sekarang banyak korupsi dan salah itu karena strukturnya? Karena dia di bawah kementerian atau karena dia mandiri? Kayaknya enggak ada kaitannya. Apakah dia di bawah kementerian atau seperti sekarang? Kalau memang yang korupsi ya korupsi aja. Bahkan ada yang bilang gini, malah akan lebih rumit kalau itu diletakkan di bawah kementerian karena menambah lapis tengah lagi antara presiden dan Kapolri, gitu ya. Sehingga keputusannya pada waktu ya sama aja. Toh dulu juga itu sudah dipikirkan di awal reformasi itu dianggap yang terbaik. Oke, kita ndak mempersoalkan itu. Struktur akhirnya tetap. Akhirnya tetap, tetapi kita minta karena ini kan agak liar nih, sehingga banyak korupsi di sini. Muncul di sini. Apa yang mau diselesaikan? Harus ada pengawas eksternal yang kuat. Maka dibuat di situ. Kompolnas itu harus menjadi badan yang setingkat dengan Mabes Polri yang bisa melakukan pengawasan eksternal yang keputusannya itu eksekutorial, harus diikuti. Nah, kalau sekarang kan kesannya di bawah Polri. Oleh sebab itu di bawah Polri dan kemudian cuma menjadi alat stempel Polri. Iya, menjadi kenapa? Juru bicara. Karena fasilitasi, Prof. Lah itu dia. Makanya sekarang kalau sudah difasilitas oleh Mabes, diam. Iya, kalau dia mau kunjungan ke daerah gitu kan, Kompolnas mau kunjungan ke daerah gitu, ditanya dulu mau tanya apa, lalu difasilitasi, lalu didikte juga harus tanya ini, jawabannya ini. Nah, itu temuan Prof ya? Iya, pengalaman saya kan dulu. Sekarang itu disetujui itu. Harus Kompolnas itu menjadi lembaga pengawas eksternal yang itu tidak ada Polri aktifnya. Tidak ada Polri aktif. Tidak ada Polri aktifnya. Jadi di situ masyarakat 2 pensiunan polisi, lalu yang 7 itu dari masyarakat. Dari 9 ya isinya. Iya 9 isinya dari advokat, mantan hakim, akademisi, ormas. Masuk di situ yang diseleksi sendiri oleh presiden. Dan itu nanti ya seperti presiden mengangkat sebuah menteri kan dia langsung hak prerogatif presiden. Misalnya. Tidak ada endorsement dari DPR ya? Iya. Nah itu untuk menghilangkan korupsi kan sudah itu pengawasannya. Lalu kita juga bicara tentang backing-backingan. Ada di situ polisi berhenti di backing-backingan karena itu menjadi kultur. Kan ada 3, ada struktur, instrumen, lalu kultur. Nah kulturnya ini ada backing-backingan, nerima suap, titip-titipan dan itu sudah ada semua. Bahkan agar kita enak berbicara tidak terlalu kasar. Saya mau ketawa itu. Waktu diskusi itu gimana ya? Oh iya, kan waktu diskusi kan mungkin di antara peserta itu pelaku juga. Ya mungkin. Iya, tapi kita bicara terbuka. Ada yang nolak keras juga di kalangan Polri itu. Ya, tapi kita juga bicara tegas bahwa ini baiknya akhirnya ketemu jalannya gitu ya. Bahkan gini loh. Ini terbuka aja. Sekarang masyarakat kayak gini. Sebenarnya
reformasi Polri itu kan gampang. Segera ganti pimpinan Polri yang sekarang itu sudah bisa selesai sebagian besar dari masalah Polri. Kan gitu suara masyarakat. Itu suara masyarakat, bukan Iya. bukan suara tim reformasi. Bukan. Oke. Reformasi merasa itu bukan wewenangannya Komisi Reformasi. Oke. Mestinya itu Presiden tahu sendiri bahwa iya. itu kuncinya kan. Tapi kan anggota tim itu kan ada juga Kapolri yang aktif. Kenapa? Ya makanya. Iya. Suara itu kan muncul di dalam setiap pertemuan ke masyarakat ketika kita ngundang 170 lebih ormas-ormas itu ya bicara gitu. Tapi kita kan tidak boleh katakan, Pak berdasar masukan dari masyarakat Kapolri harus digantikan, tidak boleh begitu. Iya. Bukan wewenangnya komisi, tapi kita mengatur secara Tahu halus. diri lah pokoknya. Iya, mengatur karir path, jalan karir. Misalnya siapa lulus tahun sekian, sekian lama di Polsek, sekian lama di Polres, Polresnya pindah dulu ke sini, nanti ke Polda, di tingkat ini sesudah jadi Kapolda ke sini dulu, baru ke bintang 3. Itu ini bisa dicapai nanti Pada usia sekian. sekian, sehingga kurang 4 tahun paling lama atau kurang 3 tahun dia sudah bintang 3, sehingga ketika diangkat dia 3 tahun udah pensiun. Iya. Atau 2 tahun sudah pensiun. Enggak seperti Belum sekarang. lagi kalau karir ini misalnya di sini diskors 6 bulan, kan lama lagi sampainya ke sini. Nah itu akan muncul pimpinan yang bagus. Sebenarnya itu ingin mengatakan jabatan tuh paling lama 3 tahun lah, 2 tahun atau paling lama 3 tahun. Kalau orang yang hebat bener lancar nih karir path-nya. Nah kita hanya menentukan itu aja. Tapi tidak bisa ini berlaku untuk mulai sekarang, itu kan tidak bisa juga. Iya kan, itu bukan kewenangan komisi. Sehingga saya katakan begini, Mas Refli, kalau Anda tanya hasil Komisi Reformasi Polri itu bagus nggak? Menurut saya bagus, karena apapun yang ditanyakan masyarakat tercatat di situ dan diberi jalan keluar. Dan ternyata apa yang dikeluhkan oleh masyarakat itu aturannya di Polri sendiri sudah ada. Cuma dilanggar kan gitu. Oleh sebab itu ini bukan urusan struktur, bukan urusan instrumen, tapi kultur. Karena pelanggaran itu terjadi secara masif di mana-mana. Seperti kalau Anda tanyakan, di mana agar di polisi itu tidak ada backing-backingan, itu kan kultur. Agar tidak ada korupsi kan. Nah, korupsi itu muncul dari backing-backingan itu. Itu pemerasan, penganiayaan apa di tingkat bawah. Nah, sehingga kita sebenarnya kalau ditanya gimana cara, apa gunanya Komisi Reformasi Polri. Sejak awal saya katakan Komisi Reformasi bukan untuk menyelesaikan kasus sekarang, tidak mungkin. Kasus sekarang ini hanya bisa diselesaikan oleh keputusan Presiden. Tidak bisa lewat komisi, karena Presiden udah tahu masalahnya. Masalahnya di situ kok gitu. Kalau kita jangka panjangnya aja. Anda harus tahu aja, reformasi Polri yang dirumuskan di tahun 2000 itu, dokumennya tuh hanya ada 26 halaman. Nggak ada dokumen lain yang ditemukan. Nah sekarang kita buatkan ini dong jalannya sampai 3.000 halaman itu. Nanti kita uji di tahun 2029 Anda berlaku apa. Seumpama masih salah pasti karena tidak mengikuti pola ini. Kan gitu. Nah Bapak hanya buat pola, iya dong tugasnya buat pola. Kalau yang melaksanakan kan Presiden dan Mabes sendiri kan gitu. Kalau saya membayangkan ya, soal cerita tentang sapu kotor itu gimana caranya melakukan reformasi di sementara tengah sapunya kotor. Iya, kan pasti akan dibajak terus kan, di hijack gitu pasti. Jadi kebijakan apapun oleh presiden, katakanlah ada enlightened presiden gitu ya, tapi begitu ada kirim message ke sana, message-nya nggak akan pernah sampai atau nggak pernah dilaksanakan. Tidak akan pernah dilaksanakan. Itu kan sama seperti kita mengharapkan ini mohon maaf, Mahkamah Agung berlaku adil gitu. nunggu lebaran kuda. Padahal presiden tidak punya direct instrumen kan, kecuali Perpu tadi itu kan jalan yang radikal. Ini punya direct instrumen saja, perintah, panggil dan lain sebagainya, itu saja bisa di hijack, dibajak gitu. Apalagi yang nggak punya instrumen langsung itu. Maksud saya pesimis. Tapi ya enggak boleh pesimis. Kan berdasar pengalaman, alam selalu memperingatkan dan selalu meluruskan. Kalau sudah